Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Resitri Mayanti Storus, NIM 2235, Prodi Agribisnis. Saya kuliah di UNP cabang Sijunjung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Judulnya yaitu Wirausaha di Era Revolusi Industri 4.0, Peluang dan Tantangan Wirausaha di Era Teknologi Informasi, Kompetisi dan Pengembangan Usaha Era TIK. Pertama yaitu wirausaha di era revolusi industri 4.0. Pengertian revolusi industri itu adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan berhasil dipengaruhi oleh perubahan global. Proses produksi barang atau jasa yang awalnya mengalami kesulitan, membutuhkan waktu lama, dan memakan biaya sangat mahal menjadi lebih mudah. Bahkan tak sedikit pun yang mengerjakannya menjadi lebih cepat, murah, efektif, dan efisien. Yang kedua, revolusi industri 4.0. Perkembangan ini membawa perubahan sangat cepat dan bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan. Di era revolusi industri 4.0, otomatisasi di segala bidang untuk mencapai produktivitas yang lebih efektif dan efisien sangat mungkin terjadi. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital ke segala unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum, era ini akan mengganti peran tenaga manusia dari operator menjadi seorang ahli berkompetensi tinggi. Industri 4.0 sendiri merupakan salah satu pelaksanaan proyek strategi teknologi modern Jerman 2020. Strategi tersebut diimplementasikan melalui peningkatan teknologi sektor manufaktur, penciptaan kerangka kebijakan strategis yang konsisten, serta penetapan prioritas tertentu dalam menghadapi kompetisi global. Dari hal tersebut kemudian muncul istilah Industrial Revolution 4.0. Kata revolusi digunakan untuk menunjukkan perubahan yang sangat cepat dan fundamental serta bersifat disruptif, merusak tatanan lama yang sudah ada selama bertahun-tahun. Sementara gelombang keempat menandakan urutan kejadian revolusi industri yang pernah ada. Yang ketiga, peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi, e-commerce, sosial media, dan mobil apps. Di era digital telah berjalan dan dampak perubahan besar dalam perdagangan dunia pun tak terelakkan. Tentunya akan banyak peluang dan tantangan yang harus dihadapi bisnis. Keleluasaan dan kecepatan informasi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Berikut ada beberapa yang merangkup peluang dan tantangan bisnis di era digital ini. Yang ke-1 itu munculnya peluang bisnis online baru. Perkembangan informasi saat ini mewadah ke pola hidup masyarakat yang mengandalkan dunia virtual untuk kegiatan sehari-hari. Sejak dilanda pandemi COVID-19, gaya hidup masyarakat cenderung memilih berbelanja secara online untuk melengkapi kebutuhan terlihat meningkat tajam. Kedua, keinginan yang serba cepat. Jangkauan ini yang sangat luas tentu sangat berpengaruh pada berbagai hal. Bahkan bagi saya sebagai pemilik bisnis yang cukup besar, jarak antara pelaku bisnis dan konsumen tidak menjadi penghalang. Saat ini semakin banyak tersedia berbagai aplikasi yang memudahkan keduanya melakukan berinteraksi. Di sisi lain, tidak dapat dihindari juga pola pikir dengan keinginan yang serba cepat telah menjamur di masyarakat. Yang ketiga, media pemasaran semakin tak terbatas dan persaingan semakin tinggi. Kan hidup di dunia ini serba digital saat ini kan. Pemilik bisnis dapat
dengan mudahnya melakukan pemasaran produk secara online. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan biaya, khususnya karena pemilik bisnis tidak harus melakukan sewa tempat luas untuk melakukan berbagai transaksi. Yang keempat itu proses transaksi menjadi semakin mudah, tetapi kecenderungan masyarakat senantiasa berubah. Aktivitas di dunia maya berjalan selama 24 jam dalam sehari. Hal ini membuat semakin mudahnya konsumen maupun pelaku bisnis melakukan transaksi dengan lebih cepat. Materi yang ketiga itu kompetisi dan pengembangan usaha era TI. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dari tahun ke tahun. Hal ini membuka peluang usaha dan perluasan usaha di berbagai sektor. Di era teknologi informasi sekarang ini banyak ditemukan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang wirausahawan dan berwirausaha, seperti mendorong percepatan peroleh informasi, pendapat meningkat. Sekian itulah dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, bye bye.